Oke, kembali lagi di Jurnal Sinema, masih bersama saya Nicholas Yudifar, dan tamu kita hari ini adalah Gugi Gumilang, Direktur Eksekutif Indox. Nah, tadi Gugi sudah bercerita secara umum soal program Indox dalam mendukung ekosistem film, terutama dokumenter di Indonesia. Memang konsentrasinya di situ. Nah, mungkin bisa diceritakan program-program tersebut, Gugi. Silakan. Siap. Ya, jadi sebetulnya Indox ini adalah organisasi film dokumenter yang tujuannya atau yang percaya bahwa film dokumenter itu adalah medium yang bisa membuka ruang diskusi dan juga menginisiasi perubahan sosial dan juga memantik mungkin pemikiran-pemikiran baru yang bisa menimbulkan solusi atas permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi sebetulnya visi besarnya itu kita ingin membangun atau mendukung kali ya budaya masyarakat yang terbuka. Jadi melalui di film dokumenter. Jadi misinya itu sebetulnya ini ya. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, sebenarnya sudah ada beberapa organisasi dokumenter yang ada di Indonesia, tapi sebetulnya banyaknya lebih fokus kepada pelatihan teknik pembuatan film atau lebih berupa festival atau lebih ke pemutaran film di komunitas misalkan. Jadi kalau lihat Indox sendiri, ini masih jarang organisasi yang seperti kita itu. Jadi kita masih mungkin bisa dibilang organisasi yang satu-satunya berfokus bagaimana membangun infrastruktur itu sendiri ya, dan ekosistem film dokumenter yang tadi saya sebut. Nah, untuk mendukung program-program ini atau yang kita kerjakan, kita juga selalu bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain. Jadi ya itu juga harapannya gimana sih? Karena kalau misalkan ditangani dengan sendiri itu nggak akan bisa semua ditangani. Makanya kita juga selalu mencoba untuk beraliansi dengan organisasi dokumenter lain seperti ini, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri, maksudnya mungkin di Amerika atau di Eropa, dan partner-partner ini yang kita identifikasi sebagai partner strategik yang bisa membantu si ekosistem itu sendiri. Contohnya kita bekerja sama erat sebetulnya dengan IDFA. IDFA itu festival dokumenter yang paling sohor ya di dunia. Di Belanda. Betul, ya, di Amsterdam, dan kita juga bekerja sama dengan Leipzig. Jadi bagaimana kerjasama ini bisa menghasilkan bantuan atau dukungan terutama untuk membuat film dokumenter di Indonesia dan juga Asia Tenggara. Kenapa kita butuh dukungan seperti ini? Karena ini sangat strategik. Karena pertama kita sangat kesempatan untuk mendapatkan pendanaan sebagai pembuat film dokumenter itu sangat sedikit di Indonesia. Pertama karena kita tidak punya badan pendanaan film yang khusus, yang biasanya ini sangat lumrah kalau di negara-negara maju gitu, kayak di Korea, di Jepang, atau di Eropa, kayak Jerman, Prancis, itu ada biasanya negara mempunyai atau membentuk suatu badan film pendanaan. Untungnya mereka itu di negara-negara ini atau di badan film ini, si proyeknya itu tidak melulu harus dari negara mereka.
Jadi kenapa itu sangat penting untuk ini juga untuk pembuat film dokumenter bekerja sama dengan pembuat film di negara lain itu mungkin bentukannya atau formatnya bisa disebut sebagai mungkin koproduksi. Jadi biasanya juga banyak film-film yang koproduksi terutama dengan negara Eropa atau Amerika, itu salah satunya untuk mendapatkan pendanaan. Itu kita juga memfasilitasi nih biasanya. Makanya ada program kita yang bertemakan atau bidang lebih ke forum, bagaimana kita berusaha untuk mempertemukan pembuat film di Indonesia atau di Asia Tenggara dengan pelaku-pelaku industri di Eropa, di Amerika, dan juga di negara lain. Itu salah satu program tantangan dan program yang kita buat untuk mengatasi si tantangan ini. Program lainnya adalah yang tadi juga saya sempat mention di bidang talent development, karena tadi ya infrastruktur masih kurang, sekolah film masih sedikit, yang khusus yang jebolan sekolah film juga biasanya nggak banyak yang dokumenter karena memang posisi pembuat film dokumenter juga belum seatraktif pembuat film fiksi kali ya. Itu yang menyebabkan bahwa masih kurangnya pembuat film kita yang berkualitas, meskipun ya udah lama di bidang mereka, tapi tetap masih banyak yang memang mendapatkan kendala terutama di pendanaan itu, dan juga secara kualitas dari film tersebut. Nah, di Indox sendiri kita mencoba untuk memilah atau kita sudah tidak punya workshop atau pelatihan yang mengcover filmmaking itu dari awal sampai akhir, tapi kita sekarang mencoba untuk berkontribusi step-step mana sih yang di filmmaking itu yang mungkin lebih atau dampaknya bisa lebih jangka panjang daripada filmmaking teknik itu sendiri. Contohnya kita punya program namanya School of Seeing. Itu kita identifikasi step yang bahwa akses film dokumenter untuk referensi untuk pembuat film dokumenter itu masih kurang di Indonesia. Jadi kita memberikan akses di program ini bagaimana menganalisa film dokumenter. Jadi itu bentukannya masih seperti bagaimana mendapatkan film referensi ini, atau bagaimana cara menggunakan film referensi ini dialihkan ke konsep atau ide cerita yang pembuat film itu udah punya. Jadi itu mungkin ini masih ini bakal membantu di tahap development biasanya, karena ya itu tadi, karena memang akses untuk film dokumenter dari luar itu masih belum banyak di Indonesia. Jadi film referensi juga masih sedikit. Jadi makanya dari situ story yang dikembangkan juga kadang masih sangat terkategori yang lahir dari luar film. Kayak kita juga lumayan juga fokus di program seperti ini. Setelah itu ya tidak dipungkiri bahwa untuk filmmaking teknik kita juga selalu adanya pelatihan. Kadang kita ada program inkubator juga di setiap 2 tahun. Memang mentor-mentornya biasanya dari Eropa atau dari Amerika ataupun dari negara-negara Asia yang memang sudah established seperti Jepang atau seperti dan Korea. Di situ
kita biasanya identifikasi setelah 2 tahun itu lab apa sih yang kita pengen buat, apakah itu creative production lab atau editing lab atau storytelling lab. Itu biasanya kita juga tentukan bersama dengan mentor-mentor. Setelah itu ada yang bukan yang paling, tapi ini juga sisi krusial di ekosistem itu sendiri. Jadi tantangannya kita tidak ada jalur distribusi yang jelas. Itu jadi para film dokumenter selalu tergantung sekali dengan film festival dan juga pemutaran di komunitas. Yang itu masih karena kan sebetulnya kalau lihat jalur distribusi sebetulnya kan banyak sekali ya, bisa bekerja sama dengan exhibitor atau misalkan bisa memperluas juga jalur distribusi ke bukan hanya di Indonesia tapi bisa mungkin di negara tetangga ataupun bisa di negara-negara lainnya seperti Eropa atau Amerika. Ya. Dan ada juga di mungkin jalur di platform online platform, tapi itu juga kalau untuk dokumenter masih sangat minim kansnya untuk mendistribusikan filmnya. Ya meskipun ada platform gratis kali ya kayak Vidsi dan sebagainya, tapi kalau untuk menghasilkan uang agak sulit sih kalau misalkan. Nah itu juga salah satu tantangan yang kita coba tackle kali ya. Kita sekarang punya program yang namanya Vitamin. Itu salah satu program Indox yang berfokus kepada distribusi untuk filmmaker, tapi program ini adalah online platform, bukan online platform sih. Oh iya betul, online platform, tapi bagaimana menggunakan film dokumenter di ruang kelas, betul. Jadi ini targetnya masih untuk pelajar-pelajar. Jadi bagaimana guru menggunakan film dokumenter di ruang kelas. Jadi kita desain juga kayak modulnya, pertanyaan diskusinya tentang film tersebut. Ini juga film ini dikurasi sama kita, bekerja sama dengan guru-guru, dengan konsultan edukasi, dengan pemerintah, dan lahirlah nanti ada modul yang memang cocok untuk dibawa ke ruang kelas, terutama untuk pelajar. Jadi ini juga salah satu mungkin tawaran solusi untuk membuat film dokumenter di Indonesia yang punya karyanya kita bisa tayangkan lah atau gunakan di platform ini. Oke. Nah, dari program ini mungkin belum selesai ya, tapi saya potong sedikit soal dokumenter ini kan tadi ada disinggung oleh Gugi secara atraktif itu belum seatraktif membuat film cerita gitu ya. Makanya saya juga punya pengalaman bikin film dokumenter panjang 2 kali. Di situ juga memang cara-cara distribusi kita atau cara-cara kita doing the business-nya itu memang beda gitu ya. Karena itu tadi infrastruktur belum ada, kita harus buat sendiri jalurnya, dan kalau beruntung bisa berhasil menghasilkan uang, kalau enggak ya udah gitu. Memang harus ikhlas bahwa ya jalur yang dipilih ini belum bisa punya kekuatan bisnis gitu di Indonesia ya. Dan satu hal sih saya pernah ngobrol dengan salah satu acquisition team dari satu orang dari Prime Amazon. Beliau dulu salah satu orang yang memproduksi film dokumenter gitu ya awalnya gitu. Terus akhirnya
karirnya mengarahkan dia menjadi orang akuisisi di salah satu platform OTT, Amazon. Menurut beliau sih memang ini persoalan sama di seluruh dunia, dia bilang. Bahwa if you make documentary, don't think about making money, dia bilang gitu. Nah, itu agak kaget saya, karena dia datang dari sisi industri yang lebih mapan. Artinya kita bicara Amazon kan perusahaan multi-million dollar company ya untuk urusan konten dan urusan lain. Tapi di situ dia bisa punya statement seperti itu. Nah, saya mikir, ya ini orang yang ada di lingkaran uang yang banyak aja ngomongnya begitu. Apa kabar kita di Indonesia gitu. Dan waktu itu saya kasih dia preview satu film saya yang memang akhirnya saya gandakan itu jadi home video, jadi DVD. Saya jualan waktu itu, saya jualan DVD 1000 keping sampai sekarang udah 2016, udah 5 tahun belum habis 1000 keping. Jadi lumayan gitu jualannya. Memang promo kita juga mungkin hanya 2 bulan pertama yang gencar, sisanya nggak ada promo. Artinya sampai hari ini mungkin belum habis tuh 1000 keping, mungkin masih ada sekitar 100 kepingan gitu, belum laku gitu. Nah itu PR juga kan. Jadi saya pikir apa ya yang bisa dilakukan gitu. Karena sebenarnya dokumenter sendiri, kalau kita bicara kultur menonton, sebetulnya dokumenter yang paling mudah diakses, kita bicara umum, itu kan ada TV sebetulnya. Contohnya National Geographic itu kan bentuk dokumenter yang paling mudah sebetulnya dicerna ya. Dan saya lihat kultur menonton di sini juga orang yang mampu beli kabel langganan gitu, nonton juga kan National Geographic sebetulnya ya. Nah, cuman kok kayaknya susah banget gitu ngebawa orang untuk nonton dokumenter Indonesia gitu. Kayaknya gitu, susah banget. Apa ada yang salah dari cara kita membuat filmnya gitu? Atau sebagai pembuat film, atau bagaimana ya? Apakah karena kita menceritakan tentang lingkungan kita sendiri dari point of view kita, kayak kurang menarik dibanding orang lain, orang asing yang menceritakan tentang itu. Karena dokumenter National Geographic yang bicara tentang Indonesia banyak juga kan, entah itu dari sisi biologi, entah itu dari sisi kultur gitu. Nah, tapi orang tuh lebih enjoy gitu. Nah, terus balik lagi hubungannya dengan program membentuk ekosistem itu tadi. Saya berpikir mungkin karena orangnya sedikit yang ngerjain, sehingga dia lagi yang ngerjain. Dan mungkin juga orang punya kejenuhan ya. Dan mungkin akan jadi, polanya udah gini aja deh gue bikin. Nah, apa iya gitu? Itu jadi salah satu persoalan gitu. Kalau dalam hal ini ada analisa dari Indox, melihat bahwa bisa dinilai mungkin sederhana, ini yang daftar dia lagi nih. Inkubator ataupun apapun. Orangnya sama terus, kok nggak ada lagi orang lain? Atau sebenarnya ada, tapi mungkin kan ada seleksi ya. Mungkin belum bisa memenuhi standar seleksinya gitu. Nah itu yang saya penasaran juga. Apakah pertumbuhan atau regenerasi dokumentaris di Indonesia ini tidak secepat teman-teman di industri di film cerita gitu atau di film fiksi gitu? Ya itu memang saya akuin yang salah satu masalah yang selalu kita temukan, bagaimana percepatan regenerasi ini untuk para pembuat film dokumenter nggak secepat itu, atau memang bisa dibilang lambat. Saya juga belum tahu nih standar lambat atau standar cepat, karena saya kira untuk pembuat film dokumenter, kalau misalkan kita bandingkan gitu dengan Asia Tenggara, karena kita kan sebetulnya punya keadaan yang sama di tiap negara gitu, yang kecuali Singapura kali ya. Ya. bukan banding. Kalau melihat dari program-program kita, memang yang pembuat film yang repetitif masuk ke program kita itu ada aja, tapi porsinya mungkin masih besar, tapi tidak 100% bahwa selalu itu aja. Kita at least masih selalu dapat pembuat film dokumenter yang baru, dan emang itu tujuan kita juga gitu. Dan itu bukan karena ini juga ya, bukan karena
kita kayak ini kita cari yang baru nih, kita masukin aja meskipun kualitasnya nggak terlalu oke gitu. Sejauh ini sih yang baru-baru ini terutama karena mungkin sekolah film atau universitas yang membuat jurusan film itu sendiri kan sekarang udah lumayan ada bertambah ya. Kalau saya lihat kan sekarang mungkin kalau project dari UMN yang lulusan UMN itu lumayan udah banyak gitu ya yang masuk. Itu juga banyak. Biasanya kita dapat yang baru itu dari mereka. Okay. Terus sekarang saya juga sempat di-approach sama UPI Bandung. Ya, mereka baru buka prodi film, itu juga salah satu tanda yang positif untuk melahirkan pembuat film dokumenter yang baru. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi, mungkin percepatan untuk regenerasi masih banyak hambatan, tapi in general kita masih optimis bisa menemukan bakat-bakat baru, meskipun ya tidak porsinya nggak yang kita harapkan, tapi sangat refreshing juga si pembuat film baru ini mempunyai kualitas yang nggak kalah dengan yang misalkan pembuat film yang udah udah biasa di film labs atau yang keterima di mana atau yang pernah ikut program kita. Jadi kalau saya lihat perkembangannya gitu ya, ada perkembangan mungkin tidak secepat itu, tapi saya kira kalau menurut saya masih optimis sih melihat pandangan seperti ini. Yang ya balik lagi ke apa ya, maksudnya mungkin juga saya juga setuju sih apa yang Niko bilang tadi. Memang posisi pembuat film dokumenter ini ya memang tidak atraktif dan tidak punya prospek untuk bisnis atau apapun. Itu mungkin kalau sekarang gitu ya, ya kadang jadi ada beberapa jalur distribusi yang mungkin bisa membantu atau tidak bisa dilihat bisnis secara pure gitu. Yeah. Tapi tugas Indox itu sendiri juga memberikan informasi kepada pembuat film dokumenter atau membantu mereka bagaimana mendistribusikan film mereka gitu. Bukan hanya dari distribusi konvensional, tapi juga dari mungkin dari impact distribution misalkan. Yeah. Di sini ini sebenarnya salah satu bidang yang belum banyak orang pegang atau menuju ke sana, karena kalau ngomongin impact distribution itu kan bukan hanya bukan hanya bisa dikerjakan oleh pembuat film itu sendiri, tapi mungkin harus bekerja sama dengan change maker atau NGO atau civil society organization yang mereka bisa menggunakan sebetulnya film ini untuk sebagai campaign tools mereka, sebagai alat campaign mereka. Nah, ini juga salah satu karena kalau misalkan dari perspektif saya juga melihat bahwa film-film dokumenter di Indonesia itu belum digunakan atau belum terhubung dengan pihak-pihak yang sebetulnya bisa menggunakan film dokumenter ini secara efektif. Okay. Misalkan ada film dokumenter tentang tema sampah gitu, ya kadang juga pembuat film dokumenter kan mikirnya kalau udah film selesai ya udah udah beres nih, paling saya ke festival atau saya kirim atau saya jual ke universitas misalkan atau apapun. Tapi sebetulnya
film ini masih banyak potensi-potensi yang ini ya Mas, apa namanya, yang bisa digunakan. Mungkin kalau temanya universal tentang sampah, banyak organisasi atau civil society organization atau NGO yang bergerak di bidang sampah yang mungkin bisa menggunakan film ini sebagai alat campaign mereka. Jadi kita juga di Indox sendiri, kita selalu berusaha untuk mencari potensi-potensi distribusi apa yang bisa dikerjakan oleh ini. Salah satunya menghubungkan mereka dengan orang-orang change maker ini yang dari NGO, dari CSO. Jadi kita punya platform sendiri. Ya. Nah, menarik. Saya pernah bekerja juga, organisasi yang saya urus waktu itu pernah bekerja sama juga dengan dalam hal ini lebih kepada organisasi nirlaba yang mana itu tadi menghubungkan antara orang yang berkepentingan dengan satu tema dengan pembuat film. Nah, tapi ini sifatnya lebih kepada mereka yang akan mendanai filmnya. Jadi agak pesanan sebetulnya. Memang ada pesanannya. Jadi ada satu organisasi di Singapura, mungkin pernah dengar Our Better World itu. Dia kan langsung menghubungkan antara orang yang butuh campaign lewat film dokumenter waktu itu langsung dengan pembuat filmnya kan. Jadi istilahnya dijodohkan gitu. Nah, nanti siapa yang cocok, nanti mereka bisa bikin di commission dengan dana dari Our Better World sendiri dari Singapura. Dan itu kan memang sebenarnya organisasi tersebut NGO-nya Singapura kalau nggak salah. Jadi memang dibiayai oleh Singapura government untuk pendanaan program dan segala macam. Nah, pertanyaan saya gini, saya tahu Indox dari dulu zaman kuliah, sempat bantuin berapa kali, tapi nggak pernah sampai tahu persis sebetulnya Indox nih organisasi yang digagas bukan oleh government kan, artinya bukan oleh under government body gitu. Jadi ini adalah benar-benar swasta gitu murni. Nah, saat ini gimana hubungannya dengan pemerintah? Yang mana pemerintah sekarang terlihat sudah lebih memberikan perhatian khusus terhadap film dan mungkin juga dokumenter gitu. Kalau hubungan dengan pemerintah sih kita kita juga sangat beruntung bahwa program-program kita ini bisa dilihat oleh pemerintah bahwa kita mempunyai program yang positif atau bisa mendukung industri film di Indonesia. Salah satu hubungan yang kita punya itu dengan sekarang yang erat itu dengan Kemenparekraf, karena mereka juga mereka support dengan program forum kita yang namanya Docs by the Sea. Jadi forum ini didanai oleh mereka dan alhamdulillah udah 5 edisi didanai sama mereka. Dan tahun depan biasanya kita udah mulai pembicaraan di akhir tahun ini gimana mendesain untuk tahun depan, tapi sejauh ini kita masih disupport dengan mereka. Satu lagi itu kita bekerja sama dengan Bangda, itu salah satu bagian dari Kemendagri. Itu pembangunan daerah istilahnya. Saya juga masih ini ya, karena kalau di pemerintah biasanya mereka disingkat-singkat. Yeah. Saya juga kadang masih bingung. Kalau dengan Bangda ini memang kita urusannya masih dengan program yang vitamin tadi. Karena Bangda ini mau berusaha untuk membantu kita juga bagaimana program ini bisa digunakan oleh semua network dari pemerintah juga, terutama kan kalau misalkan mau membawa film dokumenter ke ruang kelas, yang paling efektif itu kan di sekolah negeri gitu. Karena kalau kita tujuannya ke sekolah swasta atau ke sekolah privat itu masih belum efektif, karena sekolah negeri itu yang paling banyak pelajarnya dibandingkan dengan sekolah lain. Nah itu sebetulnya masih kita karena
kalau membangun ekosistem itu sendiri juga kalau misalkan cuma dari kita sendiri, tidak melibatkan pemerintah gitu, dan tidak ada rekognisi dari pemerintah, itu masih kurang efektif sih. Jadi ya itu hubungannya. Oke. Nah, kemudian ini kan kita bicara tadi forum, terus kemudian ada inkubasi lab segala macam. Nah, memang dan ada mention soal tadi banyakan yang memang yang ikut tuh teman-teman juga yang walaupun ada yang otodidak, tapi ada juga yang sudah mengenyam studi film secara formal ya. Nah, sementara itu di sisi lain memang kebetulan aja begitu desainnya memang ada standarisasi tertentu yang harus dicapai, atau sebetulnya dulu saya ingat punya pengalaman bantuin Indox sama Gugi juga kalau nggak salah, itu benar-benar langsung turun ke tingkatan yang lebih muda, artinya anak-anak SMK gitu. Nah, kenapa? Saya nggak tahu. Mungkin pemikirannya bahwa waktu itu program-program film juga mulai ada diperkenalkan di SMK sebagai mata pelajaran gitu atau ekstrakurikuler. Tapi seiring sekarang lebih langsung main ke wilayah yang lebih ke profesional gitu. Nah, kenapa nggak dicoba? Apa udah ada rencana misalkan dengan Kemendikbud atau langsung secara swadaya untuk kayaknya kalau mau regenerasi harus ke usia yang lebih muda nih, nggak melulu memprioritaskan yang sudah tanda kutip sudah setengah matang gitu untuk jadi filmmaker gitu. Betul, itu poin yang sangat menarik, karena kenapa juga tadi saya mention bagaimana positif respons dari universitas yang udah mencoba ini ya, untuk mencoba membuka jurusan film gitu ya. Makanya Indox juga sekarang lagi berusaha untuk kerjasama dengan universitas, dan juga ini sebenarnya ide sudah digagas dari tahun ini. Bagaimana kita kerjasama dengan guru SMK sebetulnya. Jadi mungkin yang disasar gurunya dulu daripada muridnya. Itu meskipun kemarin ada gagasan itu belum bisa direalisasikan tahun ini, tapi untuk tahun depan kita memang ada fokusnya khusus untuk ke guru SMK sebetulnya. Desainnya belum beres, belum jelas gimana ininya, masuknya apakah memang lebih ke film referensi ataukah memang lebih ke mungkin lebih ke film club dulu. Jadi kalau masuk ke ranah ini kan memang harus pelan-pelan juga sih. Itu udah dalam rencana sih. Oke. Nah, setelah ini kita mau bicara soal pengalaman bikin dokumenter ya, karena banyak orang masih berasumsi mungkin nggak pernah nonton film dokumenter yang bagus atau yang menyenangkan, tapi ngantuk, bilang nonton dokumenter gitu kan katanya kan, kenapa bikin ngantuk. Nah, saya juga awal-awal juga punya pengalaman seperti itu ya, kadang-kadang untuk dokumenter yang syarat dengan isu-isu yang mungkin kita nggak ngerti, itu bikin kita mungkin jenuh dan ngantuk. Tapi pasti di balik pembuatannya tuh udah banyak pemikiran, terus energi yang dikeluarin. Nah, mungkin setelah ini kita bahas dari pengalaman Gugi dalam hal membuat film dokumenter. Kan Gugi punya pengalaman bukan cuma di Indonesia, tapi mungkin hampir di beberapa belahan dunia gitu. Setelah ini kita balik lagi tetap di Jurnal Sinema.